Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan keberkahan, atas limpahan rezeki yang berlimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat terbesar tersebut adalah hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal farah. Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yang sering dialpakan oleh masyarakat. Nikmat yang pertama adalah as-sihah, nikmat kesehatan. Karena betapa banyak hari ini dengan kondisi cuaca yang demikian, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, maka ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang patut kita syukuri, yang patut kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah nikmat kesempatan, waktu luang. Waktu luang untuk beribadah, waktu luang untuk belajar, waktu luang untuk melakukan aktivitas. Ini dua nikmat ini yang sering dilupakan oleh manusia. Maka hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, maka selayaknya dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan suri tauladan yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suri tauladan yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya bermuamalah dengan manusia. Suri tauladan yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, termasuk kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya yang ada di muka bumi ini. Begitu juga kita doakan kepada para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, yang terus menyebarkan ajaran Islam, yang terus menyebarkan kebaikan di muka bumi ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa taala terus menghadiahkan kepada kita hujan yang tidak pernah henti-hentinya. Bahkan tadi sebelum salat Jumat pun Allah menurunkan hujannya di bumi kita ini. Sebagian kita bahkan ada yang terhambat aktivitasnya karena hujan-hujan yang terus-menerus diturunkan oleh Allah akhir-akhir ini. Jika kita melihat bagaimana kemudian para petani yang telah menanam padi-padinya, yang hari ini sebagiannya bahkan sudah tidak bisa digunakan lagi bibit padinya. Para tukang bangunan yang hari ini harus terhenti aktivitasnya, yang aktivitas itu juga menghentikan finansialnya. Begitu juga kegiatan aktivitas-aktivitas lainnya, yang kemudian timbul pertanyaan bagi kita semua, apakah hujan yang hari ini turun ini bagian dari rahmatnya Allah atau sebaliknya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita meneliti kembali, membahas kembali bagaimana kemudian Al-Quran berbicara mengenai hujan, maka kita akan menemukan beberapa istilah yang menarik untuk kita bahas pada khutbah kali ini.
Al-Quran yang pertama menggunakan istilah ma'un untuk menunjukkan hujan. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap yang melindungi kita dari berbagai benda-benda langit lainnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan kemudian Allah menurunkan dari langit berupa air. Air itu yang kemudian kita sebut dengan hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, yang kemudian hujan itu mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kamu semuanya yang ada di muka bumi ini. Maka yang pertama, ketika Al-Quran menggunakan kata ma'un untuk menunjukkan hujan, maka Al-Quran memberikan fokus atau memberikan bahasan bahwa air hujan itu mampu memberikan rezeki pada kita. Bagaimana caranya? Dengan mengeluarkan buah-buahan yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan, di mana buah-buahan tersebut mampu menyehatkan kita apabila kita memakannya. Di mana buah-buahan itu bagian dari rezeki, kesehatan itu bagian dari rezeki. Di mana buah-buahan itu bisa kita jual, yang uangnya itu bisa kita gunakan untuk membeli hal-hal yang lain, itu juga bagian dari rezeki. Maka ketika Al-Quran menggunakan kata ma'un, itu menunjukkan bahwa hujan di sini merupakan hujan yang membawa keberkahan, yang membawa rezeki, yang tidak hanya bermanfaat kepada manusia, tetapi juga bermanfaat kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Istilah yang kedua yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunjukkan bahwa hujan, yang kedua adalah kata al-ghais. Itu terdapat misalnya di dalam surah Luqman ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah sajalah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan Allah sajalah juga yang mampu menurunkan hujan. Maka hujan di sini digunakan kata ghais. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah pula lah yang mengetahui secara pasti siapa yang ada di dalam rahim, apakah jenisnya laki-laki atau perempuan. Secara pasti Allah hanya yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada satu orang pun yang mampu memastikan apa yang akan dihasilkan esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu orang pun pula yang mampu memastikan di mana, di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kata yang kedua, istilah yang kedua yang digunakan oleh Allah untuk menunjukkan hujan adalah al-ghais. Kata al-ghais ini merupakan hujan yang mampu memberikan manfaat. Kalau kita membaca salah satu kitab, nama kitabnya adalah Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Abu Hilal Al-Askari. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang sangat representatif menurut saya, yang menjelaskan bagaimana sinonimitas kata-kata dalam bahasa Arab bisa dibedakan. Ada kata-kata dalam bahasa Arab yang sama, mirip,
yang maknanya mungkin secara zahir itu sama, tetapi menurut beliau itu ada perbedaannya. Salah satunya adalah kata al-ghais. Kata beliau apa? Ketika seseorang menyebut al-ghais, itu menunjukkan hujan yang mampu memberikan manfaat. Makanya kemudian Allah ketika mengatakan wa yunazzilu lakum minas sama wa yunazzilul ghais, itu menunjukkan bahwa Allah mampu menurunkan hujan yang memberikan manfaat kepada manusia, yang mampu membasahi bumi-bumi yang kering. Maka yang digunakan adalah kata al-ghais. Kemudian berbeda halnya ketika satu istilah lagi yang digunakan oleh Allah untuk menunjukkan hujan adalah matar. Ini yang mungkin kalau mahasiswa atau mahasiswi bahasa Arab atau jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir sudah sering mendengar kata matar, yang artinya adalah hujan. Namun ternyata di dalam Al-Quran tidak hanya hujan, ada perbedaannya dengan kata al-ghais. Misalnya ketika Al-Quran berbicara mengenai azabnya kaum Nabi Lut, di mana kaum Nabi Lut itu diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Salah satunya adalah dalam surah Al-Syu'ara ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul munzalin. Wa amtarna 'alaihim matara. Sungguh kami hujani mereka dengan sebuah hujan. Siapa mereka itu? Kaum Nabi Lut. Allah hujani mereka dengan hujan. Allah menggunakan istilah matar. Fasa'a matarul munzalin. Betapa buruknya hujan bagi mereka yang telah diperingatkan. Kaum Nabi Lut terus, Nabi Lut memperingati supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, namun yang mereka lakukan tetap. Nabi Lut berdakwah, mereka juga tetap melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Maka yang terjadi adalah Allah turunkan hujan. Wallahu alam, kalau kita lihat terjemahan hujannya disebut dengan hujan batu. Apakah kemudian hujannya seperti batu atau hujan batu, memang batu yang turun dari langit. Tapi di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata matar, yang kalau sehari-hari kita gunakan untuk menunjukkan hujan itu matar. Dan tidak ada kata lain untuk menunjukkan hujan yang berarti peringatan atau azab, hanya menggunakan kata matar. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa melihat bahwa ternyata Al-Quran menggunakan minimal ada 3 istilah. Yang pertama menggunakan ma, yang kedua menggunakan kata al-ghais, yang ketiga menggunakan kata matar. Yang ternyata hujan tidak selalu berarti rahmat bagi masyarakat atau bagi manusia, tetapi ternyata Allah pernah menurunkan hujan yang hujan itu merupakan azab bagi kaum-kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita sering, bahkan dari kecil kita sudah diajarkan untuk menghafal. Ketika hujan turun, yang kita hafal adalah Allahumma shayyiban nafi'an. Wah, ya Allah, semoga hujan ini memberikan manfaat kepada kami. Ini mengindikasikan bahwa ternyata ada hujan yang tidak bermanfaat, atau ada hujan yang merupakan peringatan bagi kita semua. Karena salah satu media Allah untuk menurunkan musibah atau memberikan peringatan kepada umatnya, salah satunya adalah menggunakan hujan. Bahkan ada salah satu dokumentasi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhi. Rasulullah apabila sudah melihat mendung atau angin, maka wajahnya langsung murung. Kata Aisyah. Aisyah salah satu istri Nabi yang paling dekat dengan Nabi, yang paling muda,
yang paling banyak meriwayatkan hadis dari golongan wanita. Kata Rasulullah, kata Aisyah, ketika mendung ini Rasulullah sudah mau berbuka murung. Kemudian ditanyalah oleh Aisyah, qalat ya Rasulullah, innan nasa idza ra'ul ghaim farihu. Wahai Rasulullah, orang-orang itu kalau lihat mendung atau angin itu mereka senang. Biasanya masyarakat itu kalau udah melihat mendung, yang kita bayangkan kondisi di mana masyarakat Arab saat itu, di mana padang pasir, panas yang mencekik, tiba-tiba datang mendung, ya tentu secara spontan masyarakat Arab sangat senang saat itu. Kemudian Rasulullah, raja'an ayyakuna fihi matar, kata Aisyah, mengharap karena mendung tadi, ada angin tadi, mengharap akan turunnya hujan. Wa araka idza ra'aitahu 'urifa fi wajhikal karahiyah. Namun engkau, kalau saya lihat itu, kalau ada mendung maka wajah beliau itu wajah tidak senang, wajah merasa khawatir. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyah, ma yu'minni, kata Rasulullah, wahai Aisyah, apa penyebab yang membuat saya merasa aman kalau ada mendung atau adanya angin? Kata Rasulullah, ayyakuna fihi azab, boleh jadi mendung angin tadi itu akan mendatangkan azab. Kata Rasulullah, uzziba qaumun birrih, di mana kaum terdahulu juga pernah diazab oleh Allah dengan angin, dengan hujan. Wa qad ra'a qaumul azab faqalu hadza 'aridun mumtiruna. Dan saya telah melihat bahwa banyak kaum-kaum yang diazab itu pada awalnya ketika melihat mendung itu menganggap bahwa ini sebentar lagi akan hujan. Senang dia, sebentar lagi akan hujan. Tahu-taunya ternyata Allah azab dengan angin dan hujan tersebut. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, hadis tadi juga mengindikasikan kepada kita bahwa ternyata media, salah satu media yang digunakan oleh Allah untuk mendatangkan musibah itu adalah hujan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, ayo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi hujan-hujan yang datang hari ini, hujan-hujan yang datang belakangan ini, boleh jadi terjadi karena ulah kita. Boleh jadi karena aktivitas-aktivitas kita yang membuang sampah sembarangan misalnya. Jadi kalau saya pergi dari Alubinang ke kampus, itu saya sering sekali melihat menuju jalan lorong Kampung Baru itu sangat banyak sampah. Yang sampah itu sudah bertumpuk di situ, yang kemudian sudah ada peringatan, yang peringatannya itu bahkan sampai mengeluarkan nama-nama binatang. Saking nggak sadarnya manusia membuang sampah di situ, sampai dibuat peringatan dengan nama-nama binatang di sana. Maka ini salah satu contoh bahwa ternyata kepedulian kita terhadap kebersihan itu masih rendah. Boleh jadi hujan hari ini kemudian didatangkan banjir, itu boleh jadi karena terhambatnya air yang mengalir sehingga hujan itu meluap. Terhambatnya air yang mengalir karena adanya sampah-sampah yang bertumpukan, dan itu terjadi. Dan boleh jadi juga kenapa kemudian terjadinya banjir, itu pohon-pohon yang kemudian kita tebang tanpa adanya rasa bersalah, tanpa adanya kemudian kita melakukan reboisasi, sehingga bumi pun malas untuk menyerap air yang ada dari hujan tersebut. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, ayo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena pada dasarnya takwa itu berasal dari kata waqa yaqi wiqayah, yang artinya menjaga. Karena takwa itu sejatinya adalah seseorang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seseorang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, salah satu tanda orang yang bertakwa adalah memindahkan duri dari jalanan. Itu terendah. Salah satu bentuk ketakwaan yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah memindahkan duri dari jalanan. Bayangkan hari ini sampah berserakan kemudian mengganggu jalanan. Apakah itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jaga lingkungan kita. Karena menjaga lingkungan itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini saja ceramah singkat dari khatib. Kita masuki dengan rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi yanalul mar'u 'ala darajat wa bi jawdihi wa karamihi 'aishu hayatas su'ada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhan nas, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.